Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Alfarido dari Prodi PJKR, Fakultas FKIP. NPM 41182191230102 dari Paralel 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan UAS mata kuliah Penjas Adaptif dengan dosen pengampu Prof. Dr. Dindin Abidin, MSI. Materi yang pertama adalah tunanetra. Tunanetra adalah kondisi seseorang yang mengalami hambatan atau kehilangan fungsi penglihatan, baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga membutuhkan penyesuaian dalam memperoleh informasi dan mengikuti proses pembelajaran. Tunanetra dapat dibedakan menjadi, yang pertama ada buta total, yaitu tidak memiliki kemampuan melihat atau hanya mampu membedakan terang dan gelap. Yang kedua ada low vision, yaitu masih memiliki sisa penglihatan, tetapi mengalami keterbatasan dalam melihat objek secara jelas. Penyebabnya ada beberapa faktor, di antara lain faktor genetik atau keturunan, kelainan sejak lahir, penyakit atau gangguan pada mata, kekurangan gizi tertentu, kecelakaan atau cedera pada mata, infeksi atau penyakit yang mempengaruhi fungsi penglihatan. Lalu cara mengajar anak-anak tunanetra dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis dan pendengaran perabaan. Yang kedua, menggunakan huruf braille untuk membaca dan menulis. Yang ketiga, menjelaskan materi secara verbal dan rinci. Yang keempat, menggunakan benda nyata yang dapat diraba dan disentuh. Yang kelima, memberikan orientasi dan mobilitas agar anak dapat bergerak secara mandiri. Yang keenam, membacakan informasi visual yang terdapat dalam gambar, video, atau tulisan di papan. Yang ketujuh, memberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas. Contohnya, saat mengajarkan bentuk geometri, guru dapat menggunakan benda 3 dimensi yang dapat diraba oleh siswa. Materi yang kedua adalah tunarungu. Tunarungu adalah kondisi seseorang yang mengalami hambatan dalam fungsi pendengaran, baik sebagian maupun seluruhnya. Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menerima informasi melalui suara dan berkomunikasi secara verbal. Penyebab tunarungu antara lain adalah faktor genetik atau keturunan, gangguan atau infeksi selama kehamilan, kelahiran prematur, infeksi telinga atau penyakit tertentu, paparan suara yang sangat keras dalam jangka panjang, kecelakaan atau cedera pada telinga, yang terakhir ada faktor usia. Cara mengajar anak tunarungu dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat atau kebutuhan siswa, berkomunikasi dengan gerak bibir dan ekspresi wajah yang jelas, menggunakan media visual seperti gambar, video, dan tulisan. Guru sebaiknya menghadap siswa ketika berbicara, menggunakan kalimat yang sederhana, jelas, dan tidak terlalu panjang, menuliskan instruksi penting di papan atau media pembelajaran, memanfaatkan alat bantu dengar atau teknologi pendukung jika tersedia, menggunakan demonstrasi langsung agar siswa dapat melihat proses pembelajaran. Contohnya, saat mengajarkan cara melakukan gerakan olahraga, guru dapat memberikan contoh gerakan secara langsung dan menggunakan instruksi visual. Materi yang ketiga ada tunawicara. Tunawicara adalah kondisi seseorang yang mengalami hambatan dalam kemampuan berbicara atau menghasilkan komunikasi verbal secara normal. Hambatan tersebut dapat berupa kesulitan mengucapkan kata, gangguan suara, atau ketidaknyamanan berbicara. Tunawicara dapat berkaitan dengan gangguan pada organ bicara, perkembangan bahasa, pendengaran, atau kondisi neurologis tertentu. Penyebabnya, yang pertama ada gangguan pada organ bicara seperti lidah atau pita suara, lalu gangguan pendengaran, gangguan perkembangan bahasa, kelainan neurologis, cedera atau penyakit tertentu, faktor psikologis pada kondisi tertentu, yang terakhir ada gangguan perkembangan yang memengaruhi komunikasi. Cara mengajar anak tunawicara antara lain menggunakan komunikasi alternatif dan argumentatif seperti gambar, simbol, atau papan komunikasi. Menggunakan tulisan sebagai alat komunikasi, menggunakan bahasa isyarat jika diperlukan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat tertentu tanpa terburu-buru, tidak mengejek atau memaksa anak untuk berbicara dengan cara tertentu, menggunakan media visual untuk membantu penyampaian materi, bekerja sama dengan terapis wicara apabila diperlukan. Bekerja sama dengan terapis wicara memberikan penguatan positif ketika anak berhasil berkomunikasi. Contohnya, guru dapat menggunakan kartu bergambar untuk membantu siswa menyampaikan kebutuhan seperti ingin makan, minum, atau pergi ke toilet.
Materi yang keempat ada tunagrahita. Tunagrahita adalah istilah yang secara historis digunakan untuk menggambarkan kondisi yang berkaitan dengan disabilitas intelektual, yaitu keterbatasan dalam kemampuan intelektual dan kemampuan adaptif yang muncul pada masa perkembangan. Anak dengan kondisi ini dapat mengalami kesulitan dalam belajar, berkomunikasi masalah, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Penyebab disabilitas intelektual dapat meliputi faktor genetik atau kelainan kromosom, gangguan selama masa kehamilan, infeksi atau penyakit tertentu, kekurangan gizi berat, komplikasi saat proses kehamilan, cedera otak, dan terakhir faktor lingkungan tertentu. Cara mengajar anak dengan disabilitas intelektual antara lain menggunakan materi sederhana dan konkret, memberikan instruksi secara singkat dan bertahap, mengulang materi secara konsisten, menggunakan benda nyata dan media visual, memberikan contoh langsung atau demonstrasi, memberikan pujian atau penguatan positif, menyesuaikan target pembelajaran dengan kemampuan individu. Contohnya, untuk mengajarkan konsep uang, guru dapat menggunakan uang mainan atau uang asli agar siswa dapat belajar melalui praktik langsung. Materi yang kelima ada tunadaksa. Tunadaksa adalah kondisi seseorang yang mengalami hambatan pada fungsi fisik atau gerak tubuh, sehingga dapat memengaruhi kemampuan bergerak, berpindah tempat, atau melakukan aktivitas tertentu. Kondisi tunadaksa dapat bersifat ringan hingga berat, dan setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Penyebabnya, kelainan atau kondisi bawaan sejak lahir, cedera atau kecelakaan, penyakit tertentu, gangguan pada sistem saraf atau otot, kelainan tulang, kondisi secara cerebral palsy, amputasi akibat kecelakaan atau penyakit. Cara mengajar anak tunadaksa dapat dilakukan dengan menyediakan lingkungan belajar yang aksesibel, menyesuaikan posisi meja dan kursi dengan kebutuhan siswa, memberikan akses bagi pengguna kursi roda atau alat bantu berjalan, menyesuaikan kegiatan praktik dengan kemampuan fisik siswa, memberikan waktu tambahan untuk melakukan aktivitas tertentu, menggunakan teknologi atau alat bantu untuk menulis dan mengerjakan tugas, tidak memberikan perlakuan yang merendahkan atau terlalu membatasi kemandirian, mendorong siswa untuk beradaptasi aktif dalam pembelajaran. Contohnya, siswa yang mengalami kesulitan menggunakan tangan dapat menggunakan komputer atau perangkat teknologi sebagai alternatif untuk menulis. Materi yang keenam ada tunalaras. Tunalaras adalah istilah yang secara tradisional digunakan dalam pendidikan khusus untuk menggambarkan anak yang mengalami hambatan dalam berperilaku, emosi, dan penyesuaian sosial, sehingga perilakunya dapat mengganggu proses belajar atau hubungan dengan lingkungan anak. Dengan hambatan emosi dan perilaku dapat menunjukkan kesulitan mengendalikan emosi, mengikuti aturan, berinteraksi dengan orang lain, atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Penyebabnya faktor biologis atau neurologis tertentu, lingkungan keluarga, pola asuh, pengalaman traumatis, lingkungan sosial, kesulitan dalam perkembangan emosi dan sosial, faktor psikologis tertentu. Cara mengajarnya menciptakan lingkungan kelas yang aman, tenang, dan terstruktur, membuat aturan kelas yang jelas dan konsisten, memberikan instruksi yang singkat dan mudah dipahami, menggunakan penguatan positif untuk perilaku yang sesuai, menghindari hukuman yang memperlakukan atau merendahkan anak, membantu anak mengenali dan mengelola emosinya. Contohnya, guru dapat memberikan pujian atau penghargaan ketika siswa berhasil mengendalikan emosi dan mengikuti aturan kelas. Materi yang ketujuh ada autisme. Autisme atau Autism Spectrum Disorder atau ASD adalah kondisi perkembangan saraf yang memengaruhi komunikasi dan interaksi, serta dapat disertai pola perilaku atau minat yang terbatas dan berulang. Autisme disebut sebagai spektrum karena karakteristik dan tingkat kebutuhan dukungan setiap individu dapat sangat berbeda. Faktor yang berkaitan antara lain faktor genetik, perbedaan perkembangan dan fungsi otak, faktor biologis tertentu, interaksi kompleks antara faktor genetik dan lingkungan selama perkembangan. Cara mengajar anak autisme yaitu menggunakan jadwal visual untuk membantu memahami kegiatan, memberikan instruksi yang jelas, singkat, dan konkret, menggunakan gambar, simbol, atau benda sebagai alat bantu, lalu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan individual anak. Contohnya, guru dapat membuat jadwal visual berupa gambar, yaitu datang ke sekolah, belajar, istirahat, makan, belajar, dan pulang, agar anak lebih mudah memahami urutan kegiatan.
Cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.